Yana Supriyatna, 40 tahun warga Sumedang Selatan berhasil ditemukan seusai dikabarkan hilang misterius pada Kamis 18 November. Dari pemeriksaan sementara, Yana mengaku mengirimkan pesan suara dirinya berpura-pura dianiaya oleh orang. Pihak kepolisian kemudian menanyakan ke Yana soal kesengajaan melakukan prank Jumat 19 November. Karena pura-pura cerik gitu. Disebut ngeprank se-Indonesia, begini jawaban Yana saat ditanya polisi. Saat saat kan ayah damelan, jadi tabu dua setengah satu lah di Sumedang jadi teh ada sertifikat juga hujan, aduh kayak juga di jalan dia hari nangis dah. Yana Supriyatna, 40, warga Sumedang Selatan berhasil ditemukan seusai dikabarkan hilang misterius, Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Dari pemeriksaan sementara, Yana mengaku mengirimkan pesan suara dirinya berpura-pura dianiaya oleh orang. Pihak kepolisian kemudian menanyakan ke Yana soal kesengajaan melakukan prank, Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Pemberitaan hilangnya Yana membuat geger masyarakat Indonesia. Ada yang berspekulasi Yana dicelakai orang jahat, ada pula yang menyebut Yana dijerumuskan ke dasar jurang Cadas Pangeran, Sumedang. Dari video yang didapat oleh Tribun Network, Yana tampak berada di kantor polisi dan duduk di sofa. Ia dalam kondisi sehat mengenakan kemeja batik coklat dan celana hitam. Yana duduk tegap di sofa sambil kedua tangannya memegangi tas yang diletakkannya di paha. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, tampak ada percakapan antara Yana dengan petugas kepolisian. Seorang polisi dalam bahasa Sunda kemudian meminta Yana untuk memakan makanan yang sudah disediakan. "Sok bari ngemil, ngarah sehat," kata sebuah suara. "Silakan sambil ngemil supaya sehat." Di meja depan Yana juga terdapat sebotol air mineral yang disediakan untuk pria yang sebelumnya dikabarkan hilang itu. "Kaina tak aya, Kai. Airnya juga itu sekalian minum." Namun Yana menjawab enggan meminum atau memakan makanan di depannya. Dalam bahasa Sunda yang lembut, Yana mengaku sudah makan dan minum sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. "Atos Pak, tadi," katanya. "Sudah Pak, tadi." Kemudian seorang polisi menanyai apakah Yana memang sengaja mengirimkan pesan suara atau VN menangis untuk mengelabuhi istri dan masyarakat Indonesia. Polisi tersebut juga menanyakan apakah tangisan tersebut hanya pura-pura. Yana lantas menjawab, tangisan tersebut tidak dibuat-buat alias memang betul dirinya kala itu menangis. "Muhun Pak, abdi nangis," katanya. "Iya Pak, saya nangis." Dikutip dari Tribun Jabar, dari pemeriksaan sementara, Kepala Seksi Humas Polres Sumedang AKP Dedi Juhana mengungkapkan rute perjalanan Yana mulai hilang hingga ditemukan. Yana dinyatakan hilang pada Selasa tanggal 16 November tahun 2021, malam di Cadas Pangeran, Sumedang. Ia kemudian mengabarkan ke istrinya lewat pesan suara bahwa dicelakai oleh seseorang. Yana yang sebelumnya memarkirkan motornya di sela-sela truk terparkir, kemudian naik Elf ke Cirebon. Yana kemudian memberikan kabar kepada istrinya bahwa dia dicelakai seseorang. Kemudian dia naik Elf ke Cirebon, kata Dedi kepada tribunjabar.id, Jumat tanggal 19 November tahun 2021, melalui sambungan telepon. Namun, Elf yang ditumpangi Yana hanya sampai di Majalengka, sementara tujuan Yana adalah ke Cirebon. Pada Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, seusai salat subuh, Yana kemudian melanjutkan perjalanan ke Cirebon. Di Cirebon tak banyak yang dilakukan Yana. Selesai urusan pekerjaan di Cirebon, Yana kemudian kembali ke Majalengka. Tepat di persimpangan Jalan Kadipaten Jati 7, Yana ditemukan oleh pihak kepolisian. Dari Cirebon, dia kemudian hendak kembali ke Majalengka. Di Majalengka inilah, tepatnya di persimpangan Jalan Kadipaten Jati 7, Yana ditemukan oleh polisi, kata Dedi. Dalam pengakuannya ke polisi, Yana mengaku berpura-pura dianiaya orang hingga terpaksa menghindar dari keluarga dan pekerjaannya. Namun, untuk menjelaskan pasal apa yang menjerat Yana, Dedi mengatakan polisi masih memeriksa intensif.